Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel kita Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita ngobrolin keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang ternyata rezeki itu mengandung suatu kekuatan yang bisa merubah karakter seseorang. Nah, apa sih maksudnya? Oke, kita cus ya, kita bahas pelan-pelan. Jadi teman-teman, setiap gerak materi itu menghasilkan energi. Setiap energi menebarkan gelombang elektromagnetik yang terperangkap dalam rentang frekuensi. Setiap frekuensi membawa muatan yang berisi informasi, dan setiap informasi direspon oleh semesta sebagai proses permintaan akses atau download data. Nah, setiap paket data yang berhasil di-download inilah yang disebut sebagai rezeki. Nah, jadi teman-teman, dengan demikian rezeki sejatinya adalah informasi. Benar ya? Informasi ini kemudian dalam prosesnya bisa berubah menjadi energi berupa pengetahuan, bisa berupa hikmah, bisa berupa kesempatan, dan hal-hal yang bersifat tak wujud lainnya. Dalam himpunan besar, semua hal tak wujud ini adalah bentuk kontribusi. Selanjutnya, dari hal tak wujud ini bertransformasi menjadi materi seperti uang, seperti barang, dan kebutuhan fisikal lainnya. Nah, uniknya, semakin seseorang sadar dan menyadari perannya dihidupkan di dunia ini, maka proses download paket data tadi itu menjadi lebih cepat. Bahkan sometimes ya lebih cepat, bahkan melebihi sekarang kan baru 4G ke 5G ya, sebagian ada 5G, bahkan lebih cepat dari 5G itu. Jadi kalau kita biasa download internet dengan 3G, 4G, dan sekarang 5G, mungkin downloadnya paket informasi, paket data untuk orang yang mulai sadar peran itu sudah bisa sampai ke 10G ya. Nah, namun semakin seseorang tidak sadar perannya dihidupkan di dunia ini, maka semakin lelet proses downloadnya. Nah, lalu apa beda yang sadar peran dan yang tidak sadar peran? Nah, orang yang sadar peran biasanya berfokus pada kontribusi. Apa peran saya sekarang? Apa yang bisa saya sumbangkan bagi keberlangsungan semesta? Dengan demikian sebenarnya bukan masalah apa pekerjaannya, namun lebih pada kondisi kesadaran saat menjalankan peran di pekerjaan tersebut. Seseorang yang sadar peran biasanya akan melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan karena ia sedang melakukan peran yang dia pilih sendiri, dan itu adalah disadari tugas dari Tuhan yang dipilih sendiri olehnya. Atau kalau dengan bahasa lain, orang yang sadar peran adalah ia sadar sedang menjalankan peran yang dipilihnya sendiri, dan ia bertanggung jawab pada sang penyedia peran, yakni Tuhan. Betul ya teman-teman ya. Nah, sebaliknya orang yang tidak sadar peran menganggap kehidupan di dunia ini seperti sebuah ajang hidup mati, ajang perebutan, ajang persaingan, ajang lo atau gue yang hidup. Mereka tidak pernah mengerti konsep kontribusi. Mereka hanya mengerti rumus pokoknya. Pokoknya aku. Pokoknya harus sesuai kemampuanku. Pokoknya harus sesuai kemauanku. Pokoknya selalu berfokus pada dirinya. Sangat egois, sangat egosentris. Hanya itu yang ada di benaknya. Akibatnya, kelompok pokoknya ini tanpa disadari telah mengambil peran setan, dan oleh karenanya kelompok setanlah yang membantu mereka. Rezeki mereka itu juga datang dengan cara-cara setan yang panas dan gerah. Benar ya teman-teman ya. Nah, dalam pandangan subjektif saya, jika dibagi dalam skala kesadaran David Hawkins, kelompok sadar peran ini dimasukkan di golongan power, sementara golongan tidak sadar peran ini masuk golongan force. Jadi sebenarnya masalah rezeki ini lebih pada bagaimana cara pandang kita pada konsep rezeki. Rezeki itu energi, sehingga pendekatannya juga harus dengan cara merubah level energi, merubah level kesadaran kita. Energi berjalan melalui frekuensi, dan frekuensi itu membawa informasi.
Informasi dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah proses pemaknaan kehidupan, atau dengan bahasa yang lebih singkat lagi adalah pemaknaan. Apa pemaknaan kita dalam menjalani kehidupan? Pemaknaan berkontribusi sebagai khalifah di bumi yang menjadi rahmat bagi semesta, atau pemaknaan sebagai pengganggu stabilitas semesta dengan cara bertindak serakah, arogan, sombong, mempersulit hidup orang lain demi kepentingan sendiri, dan praktek-praktek egois tanpa etika lainnya. Jadi pada akhirnya kita akan mengerti, kalau kita analogikan ya, pada akhirnya kita akan mengerti keindahan sebuah lagu akan terasa mendalam saat kita mengerti makna di balik syair-syairnya. Bener ya teman-teman ya, kalau kita menyanyi kita paham syairnya, itu kena banget gitu. Dan pada akhirnya kita akan menyadari kecantikan atau ketampanan seseorang tidaklah berarti tanpa kecantikan, ketampanan, akhlak dan budi pekertinya. Itu kalau kita sudah mulai paham, kita mulai kenal. Kalau kita hanya melihat kulitnya saja cantik, tampan, tapi begitu kita kenal ternyata akhlaknya buruk, budi pekertinya buruk, lalu kita tidak lihat lagi itu sebuah ketampanan yang masuk ke dalam hati. Itu hanya kulitnya saja, bahkan kita bisa jadi muak, jadi benci karena mengerti aslinya. Jadi begitulah, setiap hal mempunyai nilai tertinggi yang perlahan kita sadari kehadirannya. Sebagaimana cantik dan tampan tadi, sebagaimana makna dari sebuah syair tadi itu. Dan bagi rezeki, hal terpenting dan tertinggi levelnya adalah apa yang kita sebut sebagai keberkahan dari rezeki itu sendiri. Keberkahan dalam rezeki sama tinggi levelnya dengan informasi yang dikandung oleh semua materi dan energi yang ada di dunia ini. Informasi adalah awal penciptaan semesta ini. Dalam ranah agama ia disebut sebagai kun, sebuah informasi dari Tuhan dalam bentuk perintah, dan kemudian terjadilah apa yang diperintahnya. Dan di balik itu semua ada sebuah nilai yang menghimpun semua kebutuhan, tak pernah kurang, selalu cukup meskipun sebanyak apapun yang diperlukan. Itulah nilai yang disebut sebagai keberkahan. Nah, rezeki yang paling baik tentu adalah rezeki yang berkah. Berkah adalah intisari informasi. Ketika dimakan dan masuk ke dalam darah daging, ia menjadi karakter malaikat. Sebaliknya, saat rezeki yang kita dapatkan membawa informasi yang tidak berkah, ia pun dengan cepat akan merubah karakter seseorang, dan orang-orang di bawah tanggung jawabnya menjadi karakter setan. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang hal ini. Anda bisa lihat contohnya bagaimana anak istri yang dihidupi dari rezeki yang tidak berkah, bagaimana kelakuannya. Sudah banyak contohnya. Anda bisa cari sendiri ya, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, sebenarnya karakter setan dan karakter malaikat memang harus ada ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya terjadi perputaran energi, frekuensi dan informasi. Namun kita kan diajari oleh agama kita untuk memilih yang menyelamatkan kita. Jadi terserah sih ya, mau milih yang rezeki berkah berarti karakter malaikat, atau rezeki tidak berkah berarti karakter setan. Nah itu sudah diperintahkan di dalam agama kita masing-masing, dan kita disuruh memilih, dan petunjuknya ada, itu masalahnya. Oke, namun karakter rezeki keberkahan adalah sebuah siklus ya. Sekali lagi, karakter rezeki keberkahan adalah sebuah siklus. Karakter malaikat memilih dan dipilih oleh rezeki berkah dan memperkuat karakternya. Karakter iblis akan dicari dan dipilih oleh rezeki yang tidak berkah dan akan memperkuat karakternya juga. Jadi dua-duanya sama kuat ya. Nah tinggal kita sekarang mau memilih yang mana. Memilih rezeki yang berkah atau yang tidak berkah. Kalau yang rezeki berkah berarti kita akan berkarakter malaikat. Kalau kita memilih rezeki yang tidak berkah berarti ujung-ujungnya dia akan bisa merubah karakter kita menjadi karakter setan. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini kita mengerti bahwa rezeki itu ternyata adalah energi, adalah informasi. Jadi di dalam rezeki ada energi yang di dalamnya juga mengandung informasi, dan informasi itu mempengaruhi siklus hidup kita.
Karena apapun yang masuk ke dalam diri kita itu mempengaruhi energi kita, bahkan sampai ke level DNA. Oke teman-teman, barangkali materi kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan terutama juga buat saya pribadi yang ngobrolin tentang ini atas masukan dan permintaan teman-teman juga, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ngobrolin materi lain yang lebih menarik lagi dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.